Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, yang penuh cinta kasih, yang mengutus Putra-Mu yang tunggal untuk menjadi keselamatan bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan, pada Jumat Agung ini, kami menerima pengorbanan cinta kasih Tuhan kami Tuhan Yesus yang menanggung dosa kami, yang mati ganti kami, dan yang menyelamatkan kami. Bapak Tuhan dalam ibadah ini, khususnya ketika umat yang percaya beribadah, harus beribadah di rumah-rumah mereka, di rumah-rumah kami. Kami tahu betapa pentingnya kami bersekutu di dalam nama-Mu, walaupun dipisahkan oleh ruang, kami tidak bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kami tahu bahwa melalui Roh-Mu yang kudus, melalui iman percaya kepada-Mu, kami yang terpisah secara badani dipersatukan di dalam puji-pujian, iman, dan sembah kepada Engkau ya Allah. Dan biarlah ibadah kami ini bersama dengan seluruh jemaat kami, bersama dengan seluruh umat yang percaya, merupakan doa mohon pertolongan kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah penyakit COVID-19 yang melanda dunia. Dan pada saat-saat ini Tuhan, di Jakarta kami telah diarahkan oleh pemerintah untuk tidak dapat berkumpul dalam skala yang besar. Tapi di rumah Tuhan ini Tuhan, biarlah dan bertugas oleh pelayan 4-5 orang, kami boleh terhubung melalui kecanggihan teknologi. Kami boleh beribadah bersama secara online, secara daring. Sabda-Mu yang akan kami dengarkan ya Tuhan, biarlah kami boleh mendengarnya dengan penuh iman, dan kami disemangati olehnya menghadapi kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anggota-anggota jemaat yang ada di rumah masing-masing, biarlah kita menerima salam satu dari antara yang lain, satu dengan yang lain. Dan dalam Jumat tahun ini biarlah kita tetap dipersatukan dalam keterarahan pandangan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang ditentukan untuk kita baca dan renungkan pada Jumat tahun ini ialah yang tertulis dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati, baik di gereja ini, para petugas, demikian juga anggota jemaat kita yang di rumah mengikuti ibadah ini. Matius 27 ayat 45 sampai 56, demikianlah sabda Tuhan. Bahagian dari perikop yang diberi judul Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka
Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai sedemikian pembacaan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan dan pesannya kepada kita. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Jumat Agung kita terpusat kepada Tuhan Yesus, terpusat kepada ucapan di salib. Ada 7 ucapan Tuhan Yesus dari salib yang semestinya ini kita renungkan secara lengkap, lebih khusus lagi pada ibadah sesudah Jumat Agung, yaitu pada detik-detik kematian Tuhan Yesus. Ketujuh-tujuhnya kita renungkan menurut kisah sengsara, menurut keempat Injil Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat satu atau membaca satu dari ucapan itu, tetapi sebenarnya dapat kita membayangkan 2 ucapan itu, karena pada ayat 50 yang sudah kita baca tadi dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Menurut kitab Injil Matius 27 ayat 50, Yesus mengucapkan kata-kata ketika dikatakan Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring. Apa itu kata-katanya? Kata-katanya ialah mengutip Mazmur. Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam Jumat Agung ini saya mengajak kita untuk merenungkan 2 perkataan dari salib ini. Yang pertama, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan yang kedua, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yang pertama, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini juga mengacu kepada doa orang Yahudi, doa umat yang percaya dalam Mazmur 22 ayat 2. Doa itu dinaikkan oleh orang Israel, oleh umat Tuhan. Doa ini adalah doa kepercayaan, walaupun di dalamnya kita mengangkat kegelisahan kita, dan ini sangat relevan karena mengenai dengan situasi kita pada saat ini. Kita sedang merasa
khawatir, kita sedang merasa dikepung oleh ketakutan, dan kita tetap untuk seperti umat di masa yang sangat lama, umat yang percaya menghadapi ketakutan itu dengan berseru kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang dimaksud ialah, dan kepada Yesus tentu kita dapat menghubungkan perkataan ini secara langsung. Yesus ketika di Getsemani, ketika ia berdoa, ketika ia akan menjalankan bagian yang puncak dari penderitaannya, ia berkata kepada Bapa dalam doanya, "Ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi bukan kehendak, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Itulah latar belakang dari ucapan salib ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara manusiawi, Yesus merasa dalam penderitaan itu, dalam kejahatan itu, ia ditinggalkan oleh apa yang baik. Ia ditinggalkan oleh kebaikan ilahi, kebaikan Bapa. Dan ini bukan ucapan yang terakhir tentu saja. Ucapan yang terakhir dari Tuhan Yesus adalah apa yang nanti akan kita renungkan juga, yaitu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ucapan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku adalah pengakuan, kesadaran, keberterus terangan bahwa penderitaan itu sangat berat, bahwa yang membuat kita dalam kesukaran itu merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk kita tanggung, dan itu membuat kita berteriak, dan orang percaya menunjukkan teriakannya kepada Tuhan, membawa keluh kesahnya kepada Tuhan, membawa kepahitannya bukan kepada yang lain. Boleh juga dibagikan beban, boleh juga kita mencari kawan lalu kita bercerita tentang beban-beban kita. Itu sesuatu yang baik juga. Bahkan sekarang katanya di Eropa, pekerjaan yang paling banyak digeluti dan kemudian orang datang kepadanya adalah psikolog, psikiater, karena mereka lah yang merupakan tempat yang aman untuk memperdengarkan keluh kesah dan beban psikologis kita. Tetapi menurut firman Tuhan, menurut keyakinan kita, menurut kepercayaan kita, Tuhanlah perlindungan kita. Karena itu saya terus-menerus menghubungkan diri kepada firman Tuhan dalam Mazmur juga yang sudah saya sampaikan kepada kita ataupun melalui video dan sebagainya. Mazmur 90 ayat 1 itu patut kita pertimbangkan dalam kegelisahan kita akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Mazmur 90 ayat 1. Dan oleh firman Tuhan ini kita diajar, oleh doa Tuhan Yesus ini kita diingatkan supaya kita menyampaikan segala beban kita kepada Tuhan yang Maha Baik itu. Dan Tuhan terbuka dengan kita yang datang kepadanya di dalam beban-beban kehidupan. Bahkan kita diajar, khususnya melalui
jalan hidup Tuhan Yesus. Tadi malam saya mengatakan, atau tadi malam kita merenungkan bahwa kisah sengsara, passion itu, penderitaan Tuhan Yesus itu adalah bahagian dari atau pendahuluan dari kemenangan Tuhan Yesus. Karya Tuhan Yesus atau keseluruhan kehidupan Tuhan Yesus, Ia menampakkan semuanya secara lengkap. Kesetiaannya, ketaatannya, pengajarannya, teladannya, tetapi juga ketaatannya di dalam penderitaannya, dan oleh semua itu ia nanti akan mengalami kemenangan dan kebangkitan. Marilah kita tidak terlalu resah. Marilah kita tetap berpengharapan. Marilah juga, dan ini yang berat, melihat penderitaan sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari kehidupan ini. Tidak ada kita yang tidak menderita. Karena itu, biarlah ini kita renungkan bersama dengan imam kita. Ada seorang pemikir yang mengatakan bahwa Tuhan juga tetap bekerja di balik semua penderitaan itu bagi kebaikan kita. Karena itu kita tetap dapat mengarahkan hati kepada Tuhan untuk melihat bahwa ada kebaikan di balik kedukaan, ada kebaikan, ada sukacita di balik yang negatif. Terimalah yang negatif, terimalah juga yang tidak menyenangkan itu, sebab yang tidak menyenangkan itu atau yang negatif itu adalah bahagian dari kehidupan ini. Yang kedua, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Yesus pada akhirnya mengajar kita dengan penuh hikmat bahwa di tengah-tengah semuanya itu, di tengah-tengah kita merasa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan jauh. Di mana Tuhan? Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhanlah, Bapalah tempat perlindungan yang kokoh. Karena itu ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini juga adalah doa Mazmur. Dan sungguh luar biasa, Ibu Bapak dan saudara-saudara, Yesus terus memelihara doa-doa yang sudah menjadi doa tradisi dalam umat Yahudi. Kedua doa ini adalah doa yang diajarkan turun-temurun, dan Yesus memakai doa yang diajarkan Tuhan itu dalam Taurat, dalam firman Tuhan, dalam momen-momen yang penting. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Ini adalah bersumber dari Mazmur 31 ayat 6. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Walaupun dalam Mazmur itu Ibu Bapak dan saudara-saudara